ngasih contekan. Akhirnya dia nulis semua jawabannya itu di penghapus, dan penghapusnya akhirnya mereka pun menyusun strategi, mengatur strategi pencontekan. Nah, di sini Lin bakal terbang duluan ke Sydney dan si Lin itu bakal mendapatkan 800. Hai, assalamualaikum, kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku bakalan nge-review film yang berjudul Bad Genius. Jadi film ini ada dua versi. Kalau misalkan kalian belum tahu, ada versi movie, ada versi the seriesnya. Jadi di sini aku bakalan review film Bad Genius versi 2017. Oke, aja. Nah, berawal dari seorang siswi pindahan yang bernama Lin. Jadi Lin ini adalah seorang siswi yang benar-benar jenius banget, sangat pintar, dan memiliki nilai yang sempurna, menjuarai berbagai macam lomba. Untuk pindah ke sekolahan tersebut, jadi sekolahan itu ceritanya tempat orang-orang anak-anak sultan sekolah deh. Jadi saking jeniusnya dia tuh nggak perlu lagi ngikutin tes tertulis, ataupun pada akhirnya dia bisa masuk sekolah itu mendapatkan beasiswa secara gratis. Nah, untuk pertama kalinya di sini dia bertemu dengan seorang teman baru bernama Grace. Nah, perbedaannya antara Lin dan Grace ini, kalau misalkan Lin tuh jenius banget, kalau misalkan Grace ini dia itu kayak anak yang susah memahami pelajaran. Jadi waktu itu tuh kayak di sekolahnya itu ada peraturan baru kalau misalkan sekolah itu menaikkan standar kenaikan kelas. Nah, ketika itu si Grace itu curhat deh sama si Lin kalau misalkan dia tuh bener-bener ngerasa susah dan nggak bisa buat ngerjain soal matematika. Nah, mulai dari situ Grace berhasil membujuk Lin untuk menjadi guru private-nya dia. Nah, singkat cerita, akhirnya UTS pun tiba. Nah, jadi pas UTS itu soalnya itu sama persis sama soal yang Grace punya. Jadi pas di perpustakaan itu kan si Grace minta ajarin matematika nih. Dan dia dapetin soalnya itu dari soal-soal dari guru Bible yang dia dapetin, dan soalnya itu sama persis sama soal yang Grace punya waktu itu. Tapi di situ Grace gak bisa dan gak ingat sama sekali apa yang udah diajarin Lin. Habis Lin selesai ngerjain nih, si Lin berusaha buat ngasih contekan. Akhirnya dia nulis semua jawabannya itu di penghapus, dan penghapusnya dia oper ke belakang. Nah, untungnya si Lin ini berhasil, dan si Grace ini berhasil buat nangkap sepatunya pas si pengawas lagi lewat. Nah, tapi malangnya pas Grace mau balikin sepatunya si Lin, si Grace-nya malah ngelempar jauh ke depan. Karena si Lin ini jenius, akhirnya dia buat seolah-olah dia itu kayak ngumpulin lembar jawabannya ke depan sambil pakai sepatunya yang dilempar Grace tadi. Pikiran misi pencontekan pertama pun berhasil. Nah, akhirnya setelah UTS itu si Grace dapetin nilai 3,8 dan Lin 4,00. Si Grace ngajakin si Lin buat ngerayain ujian mereka. Nah, gara-gara si Pat ini otaknya sama kayak si Grace, dia itu susah banget dan nilainya tuh jeblok. Akhirnya si Pat ini juga pengen dikasih contekan sama kayak si Grace. Itu dengan memberi penawaran setiap satu mapel yang dia kasih contekan, dia bakalan ngasih ke Lin 1,2 juta. Pas lagi main piano, dia itu kepikiran ide buat gimana caranya dia itu ngasih contekan ke teman-temannya tadi. Akhirnya mereka pun menyusun strategi. Jadi Selin ini ceritanya kayak ngelesin privat teman-temannya buat les piano, ngasih jawabannya A B C D E nya itu sesuai dengan kunci klasik yang dia ajarin. Jadi misalkan kunci A itu dari jempol sampai kelingking ya gitu loh. Pokoknya dia itu punya kode sendiri, jadi temennya nanti pas dia udah selesai ngerjain A, B, C, atau D. Nah, habis dari situ kan si Lin dapat duit banyak banget tuh. Jadi dikira ayahnya Lin kalau misalkan dia itu dapat uang itu gara-gara ngajarin les piano. Setelah mereka menyusun strategi pencontekan, akhirnya ketika UTS mereka berhasil, dan mereka semua mendapatkan hasil yang bagus. Intinya sesuai sama apa yang mereka rencanakan.
Next tahun ajaran baru ternyata makin banyak yang pengen ikut les piano ke Lin. Oke, ujian selanjutnya. Jadi ujian selanjutnya itu mereka tuh nggak pernah memperkirakan kalau misalkan ujiannya itu kayak dibagi paket A, paket 1 sama paket 2. Jadi tiap orang itu bakalan mendapatkan soal dengan paket yang berbeda. Nah, dari situ gimana caranya mereka itu dapat jawaban dari silin. Sedangkan soal yang mereka dapetin itu beda-beda. Aku kenalin dulu. Jadi ada temennya Lin namanya Beng. Beng itu adalah saingannya Lin. Jadi dia itu nggak jauh beda sama Lin pinternya. Beng dan Lin itu adalah dua orang berprestasi yang mendapatkan beasiswa gratis dari sekolah itu. Jadi ada satu anak yang dia itu ikut les pianonya Lin. Nah, si Tom ini minta ke Beng buat bikin contekan juga karena dia ini ngerasa kesusahan sama kunci piano. Dia tuh hampir aja keceplosan, tapi untungnya Beng itu nggak curiga dari situ. Nah, pas UTS si Beng itu ngeliat kalau misalkan si Tom ini kayak nyontek gitu loh ke Lin. Akhirnya dia itu sampai bilang ke pengawas ujian. Akhirnya Lin berhasil buat ngasih contekan ke teman-temannya yang dapat paket 1. Pas si Lin selesai nyelesain soal set 1, habis itu dia lanjut ngerjain buat nyelesain soal yang paket 2. Pas udah selesai semuanya, akhirnya mereka langsung kumpulin ke depan. Nah, ketika itu si Lin nukar soalnya sama soal si Tom. Jadi Lin itu dapat paket nomor 1 dan Tom itu dapat paket nomor 2. Lin itu berhasil selesaiin soal paket 2 itu 5 menit sebelum bel. Jadi itu tuh waktu yang benar-benar mepet banget buat ngasih jawaban ke teman-temannya tadi. Tapi akhirnya dia berhasil buat ngasih jawaban ke teman-temannya tadi. Pas detik-detik terakhir si Lin ngasih jawaban ke teman-temannya itu, pengawas tuh langsung nempukin meja dia dan suruh dia kumpulin cepet-cepet. Untungnya pengawas nggak curiga kalau misalkan dia itu tukeran soal sama si Tom. Habis ujian, si Lin itu dipanggil sama pengawas ujian tadi. Kirain trik yang mereka lakuin tadi tuh ketahuan. Ternyata si Lin lupa buat nulis nama. Nah, belum sampai dia nulis nama, dia dipanggil sama Capsek. Karena si Beng ini ternyata ngadu ke Capsek juga kalau misalkan tadi si Tom itu mau nyontek silin. Setelah dibedain, pengawas ujian itu tuh kayak berargumen kalau misalkan soal yang mereka dapetin itu beda, paket A, paket 1 sama paket 2. Jadi mereka tuh nggak mungkin nyontek. Tapi di situ ada sesuatu yang bikin silin itu ngasih contekan ke Tom. Jadi di situ silin ketahuan ngasih contekan ke Tom. Nah, oke, aku bakalan jelasin sedikit. Jadi kenapa ayahnya Lin mau sekolahin Lin di situ? Karena di situ adalah sekolah yang sering memberikan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Yang masuk daftar beasiswa kan ini si Lin sama si Beng. Tapi yang bisa dapetin itu cuma satu orang. Ya, si Beng sama si Lin bersaing deh. Akhirnya beasiswa yang tadi itu dicabut sama kepala sekolah. Untungnya dia nggak dikeluarin dari sekolah, tapi beasiswa dari Singapurnya itu dicabut. Pas udah tahun ajaran baru, si Grace itu kayak ngajak si Lin makan deh. Jadi dia tuh mau ucapin Lin selamat. Dan pas makan itu si Grace tuh cerita kalau misalkan orang tuanya si Pet itu berterima kasih ke Grace karena dia itu berhasil ngajarin Grace dan membuat nilainya dia itu berhasil ngajarin Pet dan ngasih pengaruh, jadinya nilai-nilai Pet itu makin bagus gitu. Orang tua si Pet kan nganggep kalau misalkan itu hasil ajarannya si Grace. Jadi orang tuanya itu mau kalau misalkan Grace itu ikut ujian STIC. Jadi ujian ini adalah ujian internasional. Kalau misalkan lulus ujian ini, kita bisa milih kuliah di luar negeri yang mana. Jadi orang tuanya si Pet ini mau si Grace ini buat ngajarin si Pet dan ikut tes itu. Nah, akhirnya si Grace ngebujuk Lin lagi biar si Lin mau buat ngasih contekan lagi. Tapi kali ini si Lin benar-benar bertekad nggak mau dan nggak bisa buat bantuin Grace dan Pet lagi. Belum sempat dia nolak, dia itu dapetin ide gimana caranya dia itu bisa ngasih contekan buat si Grace dan si Pet ini dengan memanfaatkan zona waktu tiap negara yang berbeda.
Nah, jadi dia itu bakalan pergi ke Sydney untuk ngikutin tes duluan dan bakalan ngirimin jawabannya ke Thailand karena mereka memiliki perbedaan waktu 4 jam Sydney dan Thailand. Dari situ karena si gilanya Silin itu akhirnya mereka bertiga berdiskusi dan mengatur strategi pencontekan. Nah, di sini Lin bakal terbang duluan ke Sydney dan ngerjain duluan, terus ngirimin jawabannya itu ke Grace dan Pat, dan mereka bakal nyetak barcode sesuai dengan sesi ujian. Nah, jadi gimana caranya Lin itu bakalan ngapalin semua jawabannya dan dia nanti bakalan mengirimkan jawabannya itu lewat HP. Nah, tapi di sini Lin tuh ngerasa dia tuh nggak bisa ngelakuin ini sendirian. Dia tuh butuh partner dan teman buat ngapalin setengah jawabannya. Kan soalnya tuh ada 100 soal. Jadi Lin ngapalin 50 dan satu temannya lagi ngapalin 50. Dan satu-satunya orang yang bisa bantuin Selin ini adalah Beng. Singkat cerita, waktu itu si Beng itu kan punya laundry kan, namanya itu Little Beng Laundry. Nah, malamnya ini digebukin dan diserang sama dua preman. Bangun-bangun dia itu udah di gundukan sampah di tempat sampah, padahal hari itu dia itu mesti ikut tes beasiswa ke Singapura itu. Nah, di situ Beng benar-benar putus asa banget dan sedih banget, tapi akhirnya dia ikhlas lepasin beasiswanya itu. Dia nggak bisa ikut soalnya dia itu benar-benar udah bonyok banget dan bangun. Nah, di situ Lin pergi buat ngebujuk Beng dan bilang kalau misalkan dia itu bakal dapat banyak uang kalau ngerjain bisnis ini bareng si Lin. Nah, awalnya Beng gak mau Silin ini mencoba ngebujuk Beng. Akhirnya Beng mau buat ikutan misi pencotekan ini. Akhirnya Beng datang ke markas yang mereka jadiin buat mengatur strategi pencontekan mereka. Nah, di situ mereka melakukan simulasi gimana mereka tes dari awal, terus mereka lari ke toilet dan nyembunyiin HP di toilet, terus mereka ngirim jawaban. Makanya mereka melakukan simulasi praktek latihan gladi supaya mereka itu mengatur waktu dengan tepat. Sehari sebelum berangkat ke Sydney, si Beng nanya nih berapa bagian dia sama bagian Lin. Jadi si Ben bakalan mendapatkan 411 juta dan Silin itu bakal mendapatkan 820 jutaan waktu itu. Pas mereka itu lagi ngomong itu, si Pat ini keceplosan kalau misalkan ternyata preman itu tuh dikirim sama dia. Akhirnya si Beng sakit hati dan marah banget. Mereka di situ tonjok-tonjokan dan Beng ini nggak terima kalau misalkan dia ternyata penyebab dari si Beng ini nggak bisa ikut ujian. Akhirnya Beng marah banget dan sedih banget, terus pergi dari markas mereka itu. Si Pat berusaha buat ngebujuk tapi nggak berhasil. Nah, habis dari situ si Lin juga ikutan kecewa dong gara-gara si Pat tega ngelakuin itu cuma demi contekan. Pokoknya singkat cerita akhirnya si Ben gak jadi buat nolak itu dan ngajak Lin balik lagi buat pergi ke Sydney karena mereka 3 jam lagi bakalan pergi ke Sydney buat ngikutin tes STIC yang tadi. Nah, pas udah nyampe di Sydney mereka ikut tuh dan mereka mengerjakan sesuai dengan simulasi yang mereka lakukan pertama kali. Pada saat sesi pertama semuanya berjalan lancar. Terus pas sesi kedua si Beng itu nggak ada masalah, tapi yang bermasalah itu Lin. Toilet yang dia taruh HP-nya itu ternyata ngantri banyak banget sampai akhirnya di menit terakhir dia itu kehabisan waktu istirahat, dia nggak sempat buat ngirimin semua jawabannya tadi ke teman-temannya. Pas sesi keempat ternyata pas lagi ngirimin jawabannya itu si Beng itu ketahuan karena dia itu terlalu lama dalam kamar mandi. Pas digedor itu, pas dia berdiri, dia itu kan gak sengaja mampu papan klosetnya itu. Di sesi terakhir Silin harus berjuang sendiri, ngafalin semuanya sendiri sampai dia tuh benar-benar pusing, deg-degan, pengen muntah. Pokoknya dia itu benar-benar pusing karena ngelakuin itu sendiri tanpa Beng. Jadi Beng udah gak bisa ikut ujian lagi. Di sesi terakhirnya akhirnya dia acting buat
pura-pura sakit dan keluar dari ujian itu. Intinya pokoknya dari situ si Beng udah ketahuan. Nah, si Lennya itu berhasil kabur, tapi pas udah di stasiun dia tuh nggak berhasil buat dapetin kereta, dan dia itu dikejar sama pengawas ujiannya tadi karena ketahuan mencurigakan. Pokoknya singkat cerita, udah ganti zaman, si Beng ini nawarin si Len lagi buat ngelakuin hal yang sama kayak di STIC, ikutin program ujian internasional lagi, dan di sini itu bakal lebih banyak lagi. Nah, di sini Lin benar-benar bertekad buat nyesel dan berubah, nggak mau ngulangin kesalahan yang pernah dia lakuin lagi. Tapi si Beng bersikeras dan ngancam kalau misalkan dia bakalan ngelaporin ke kedutaan atas perbuatan yang pernah si Len lakukan itu. Sampai dia ngancam kalau misalkan orang-orang yang dalam situ bakal dia laporin juga, kayak Grace, Pets, pokoknya semua yang ikut ujian itu dan ikut beli jawaban itu bakalan ikut dia laporin. Tapi di sini gara-gara si Len benar-benar berubah, akhirnya si Len memilih untuk tidak mengikuti anjurannya Beng. Nah, oke, itu aja tadi cerita aku. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian terhibur, semoga bermanfaat. Di sini kita bisa ngambil pelajaran dan contoh dari film ini. Film ini benar-benar keren banget. Oke, bye, see you next time. Assalamualaikum.